aman Pak. Saya bahagia terus, harus bahagia kan. Saya gedang. Pun enten jawabannya Mas Hendri. Enten jawabannya. Pun enten jawabannya. Yang penting nggak meninggalkan residu, toh Mas. Itu bahaya. Nanti masuk di bahasa saat seseorang melakukan spiritual di langit ketujuh itu menemukan bahasa apanya? Filosofinya itu melihat Nabi Ibrahim menyandarkan tubuhnya di Masjidil Haram, dan di situ beliau melihat banyak malaikat yang nggak mau pulang, dikiranya itu sudah jalan, itu sudah akhir, padahal dimensi sukma. Itu dikhawatirkan kalau ada residu, ini sudah tempatnya ini itu khawatirnya. Jadi ya cukup diketahui setelah itu udahlah gitu ya, sudah. Tapi nanti residu tempatnya itu ternyata begitu sudah ya. Residu itu kayak menjadi dogma. Oh Mas Pri itu wajahnya begini, Komburi ternyata beda. Kon ceritanya Tan Kino yang ngopo itu kan berarti nggak bisa diceritakan. Itu yang kadang-kadang orang pelaku spiritual, lo Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begini, Tuhan beginilah. Terus ya. Yang penting nggak ada residu toh Mas. Tapi perjalanan itu biarkan saja kan. Makanya di situ bahasanya kita ini harus mengimani saja. Mengimani apa? Mengimani apapun yang terjadi. Nggak usah kita berpendapat, berasumsi, menilai, membatin. Berkeinginan itu bagian daripada kita berpendapat. Jadi Mas yang dilakukan apa? Diimani saja. Diimani gitu ya. Percaya. Ya sudah kayak gini. Diimani aja terjadi gitu. Ngapain ya kumpul-kumpul gini? Kenapa kok? Nah itu kan berarti dicari-cari. Caranya ya sudah terjadi seperti ini, diimani. Nanti besok mengharap lagi kenapa kok nggak lengkap seperti ini lagi, lah itu berarti kan dicari-cari. Jadi ada sesuatu yang harus kehadirannya lengkap. Sedangkan perjalanan kehidupan tuh fleksibel, ada kalanya banyak, ada kalanya sedikit. Jadi apapun itu diimani aja ya Mas. Orang bilang itu disyukuri lah nawan. Kenapa begini, kenapa begitu, itu kan hasil penerjemahan pikiran kita yang begitu lincahnya ini. Nanti hasilnya akhirnya menjadi suatu rekaman tadi itu menjadi suatu apa ya, penyimpulan atau detok tadi itu Mas. Sehingga keinginannya nanti selalu nggak tepat. Makanya apapun yang kita lihat di dalam patrap diimani ya sudah gitu. Selebihnya ya sudah gitu. Kalaupun dicari seperlunya saja. Kayak tadi Mas Agus meneliti itu kan seperlunya saja. Seperlunya kan ya sudah tahu juga. Tapi ada kalanya memang kita terima resek ya sudah gitu. Intinya kita selamat kan gitu. Intinya kita selamat. Tersiap ya Mas. Yang penting tidak ada residu. Contoh kayak saya dulu pernah mimpi saya dibelah, jantung saya dibersihkan. Wah saya kayak nabi ya, belah itu residu. Akhirnya perasaan saya, keinginan saya cerita sama orang-orang saya kayak itu, ya itu kan menjadi masalah kan itu. Ya juga saya imani, wong yo kita nggak minta, ya sudah, nggak perlu saya asumsi, nggak perlu saya buat pendapat, biar aja begitu. Apalagi itu terjadi dalam ketidaksadaran kita mimpi. Di kesadaran kita hidup saja begini itu
apapun yang terjadi kita imani saja. Imani itu suwi mau. Terjadi. Diterima ya apa enak yang nah, berarti memakai senjata kita yang kedua, menerima kenyataan apapun yang terjadi dengan dasar menikmati apapun yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasa, kita ucapkan, kita pegang, kita lewat kulit, kita hinja, yang kita keluarkan lewat kedua lubang bawah, itu apapun yang terjadi di sekitar itu kita imani kan? Ya. Iya. Kalau nanti pikirannya kemana-mana, dan pelaku spiritual mesti melewati itu semua. Kalau itu yang baik nggak masalah, kalau yang buruk ini mas menjadi permasalahan. Katanya kegelisahan, ketakutan yang tadi disampaikan, yang kecemasan. Hal seperti itu berarti udah masuk ke alam hati, berarti udah connect, udah kawin antara pikiran sama hati lah, pasti menimbulkan suatu bibit atau tumbuh nanti yang memanen syahwat atau kejadian di luar itu hasil daripada apa yang kita rasakan. Itu bahayanya di situ kalau udah terjadi perkawinan antara pikiran dan rasa tadi. Tapi itu bagus, pasti ada maksud lah ya mas. Tapi maksudnya apapun itu juga nanti kita tahu. Pembuka kalimat. Bahkan kok saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa itu diimani aja, yang terjadi nggak dapat apa-apa sudah diimani aja, nggak perlu mengeluh. Nyatanya nggak dapat apa-apa, tapi gelisah di dalam kehidupan semrawut. Yang penting diimani, itu berarti sadar. Ya sudah terjadi seperti ini, penerimaan saja yang kita lakukan. Karena Tuhan sedang mengejawanta menjadi itu tadi semua itu, ya kita imani saja. Kalau tidak diimani pola mas. Kok begini, kok begitu, saya nggak mau ini, penolakan. Akhirnya kita terlepas daripada hukum kemanunggalan. Mencari-cari yang enak, menolak yang tidak enak. Nah itu yang tidak bisa menuju kepada tunggal kebenaran yang absolut. Berarti kita masih berdiri di baik dan buruk. Gitu. Tapi bisa dijadikan suatu perenungan ya. Perenungan bisa. Jadi ada ajaran di suatu kitab. Kalau di barat tuh ada namanya bahasa body, mind and soul. Bahasa Inggrisnya ngono. Badan, fisik, pikiran dan jiwa. Itu di barat seperti itu. Para pelaku hipnoterapi mempelajari itu mas. Karena dulu waktu saya mengikuti pelatihan itu juga mempelajari antara bahasa body, mind and soul. Soul atau soul? Soul atau badan, pikiran dan jiwa. Atau kalau di sini ada pikiran, hati, syahwat boleh. Nah, pikiran ini ternyata sebagai penghubung, mas, penghubung. Ada juga di ajaran yang tubuh kita itu ada 5 lapisan. Lapisan pertama itu fisik atau anamaya kosa. Kalau di ajaran Hindu mungkin ya, anamaya kosa, atau terjadinya tubuh kita ini terjadi ada lapisan 5. Yang lapisan pertama itu lapisan fisik. Ini terbentuk dari makanan itu. Sehingga ini kalau dijabarkan, makanan yang kita makan harus bersih, harus doa. Itu di situ panjang ceritanya terkait pembentukan fisik tuh. Jadi apapun yang kita makan itu sangat berpengaruh kepada tubuh fisik. Sehingga agama mengatur tata cara. Itu pernah saya buka sedikit di konten saya terkait dengan bahayanya makanan yang tidak tersempurnakan. Tapi kalau dibahas ini menjadi panjang, dalangnya
satu kalimat itu tekan esok kan itu. Jenenge dalang ngono kae. Cerita tentang Anamaya Kosa atau lapisan tubuh terluar manusia ngono iso nganti jam-jaman. Tapi kita simpel saja karena yang kita bahas adalah pikiran. Lah, lanjut yang kedua, ini untuk pengetahuan saja lah. Yang kedua itu ada namanya energi atau prana maya kosa atau lapisan tubuh yang kedua ini sudah halus mas, tapi masih bisa dirasakan, yaitu nafas. Ada di suatu perguruan-perguruan tertentu itu pelatihannya dibentuk dulu raganya. Kalau tadi kembali ke awal, itu makanannya raga, yo makan yang bersih, olahraga yang bersih, itu terkait dengan raga semua. Nanti di situ pasti turun pentahapan berikutnya, yaitu latihan-latihan pernapasan, prana atau chi, ya, atau reiki gitu ada. Reiki, simbol-simbol Reiki tingkat 1, tingkat 2, master gitu, Reiki. Pembuatan simbol-simbol di situ kan ada dulu kita sharingkan. Nah, prana itu kayak kita mengatur pernapasan, olah nafas itu terkait dengan energi yang bersumber pada apa ya, pembangkitan energi Tirto Pawirto Tamandani. Itu letaknya di salah satu titik-titik tubuh cakra itu. Makanya dengan kita latihan-latihan begitu itu sudah cukup membakar karma-karma buruk. Itu lapisan yang kedua. Tapi kita pun malah hari ini tidak membahas itu. Nah, dua tadi itu sebagai lapisan tubuh fisik terluar. Yang kasar tadi ya tubuh fisik, yang kedua tadi agak halus tapi masih bisa dirasakan, yaitu nafas. Itu nafas dibelah lagi menjadi ada napas, anapas, anapas, nupos, banyak dibelah-belah lagi. Napas adalah suatu ikatan badan fisik, bertempat tinggal, banyak. Bulat di situ, itu masalah prana sendiri kalau dibelah-belah itu masih. Nah, mempelajari ini juga bagian daripada mengenal diri ya, Mas. Kita berdoa, cara makan juga bagian mengenal diri. Oh, makan yang begini supaya apa sih? Sehingga dibutuhkan kenalaran sejati, cerdas untuk bisa membaca atau ini semua. Judulnya kan nalar sehat kemarin. Nalar sehat. Dan nalar sehat terasa membaca itu ada. Nah, ini berarti kita menggunakan cipta jati untuk mengandalkan pikiran untuk EQ ya. EQ. Kalau di ESQ itu intelektual. Lah, kita lanjut karena itu juga kita nggak bahas malam ini. Yang ketiga adalah namanya manomaya kosa. Nah, lapisan tubuh kita ini terbentuk daripada pikiran. Makanya manusia itu kalau nggak salah bahasa Sanskritnya itu manusa, manu. Berarti makhluk yang berpikir. Manu kan pikiran. Lah, pikiran itu ternyata makhluk pikiran itu, karena begitu orang itu mati, pikiran juga mati. Jadi dia makhluk. Makhluk dia. Rasa perasaan juga makhluk, keinginan juga makhluk yang nggak tersentuh. Buktinya waktu orang itu mati, dia juga mati, nggak ada keinginan kawin orang. Berarti kan makhluk dia. Yeah. Ya, kita nggak menyadari kalau pikiran selama ini dikiranya bukan makhluk, itu makhluk. Ciptaan Tuhan. Malaikat ya. Nanti kita bahas yang di pikiran. Asik di sini. Dan ini masih bulat di masalah pikiran ini karena kita lanjut dulu. Yang lapisan keempat adalah namanya apa ya? Mungkin ya Mas, ini kalau di bahasanya jiwa atau mental ya, mungkin mental. Kalau di lapisan tahapan fisik, eterik atau energi, terus sukma, terus mental. Mungkin ini kalau di gatok mungkin di level mental atau jiwa. Ini sudah mainnya ke arah
halus, bisa dikatakan spirit. Ini terkait dengan bagian dalam, udah bukan badan kasar lagi tapi dalam. Ini dihasilkan daripada pengalaman perjalanan kehidupan atau Wijnana Mayakosa kalau di bahasa kitab itu, Wijnana Mayakosa, atau lapisan tubuh kita yang keempat dari luar itu hasil pengalaman perjalanan kehidupan. Jadi manusia itu terbentuk kadang-kadang dari lingkungan, itu larinya ke situ mas, mental. Padahal kita sendiri pun sebenarnya bukan itu sejatinya, tapi nyatanya itu terjadi. Ini mempengaruhi kehidupan kita memang. Ini juga tidak dibahas. Terus yang terakhir, lapisan tubuh yang kelima dari luar. Kalau dari dalam, dari lapisan tubuh yang pertama adalah Ananda Mayakosa, atau bahasanya itu Atman atau hidup atau Roh Kudus, juru selamat lah, atau ruhnya Tuhan. Nah ini yang lapisan tubuh yang paling dalam. Ya sejatinya kita ini mas, sejatinya kita ini. Ini pun kita nggak bahas ini. Nah ini kalau dilaku kita ada di level ketiga, lebure Kawula Gusti, atau mempersilahkan hidup mengambil alih diri kita. Nah ini Krishna, ini kalau di dalam pewayangan Mahabharata Krishna ini. Jadi setiap orang itu memiliki Krishna, Wisnu di sini. Nah, Wisnunya yaitu sebagai penunggang kusir, sebagai pengendali kuda, tik gitu. Lah Arjuna itu sebagai pemanah, manah. Berarti otak pikiran tadi itu. Makanya Arjuna itu cerdas, titis, pintar dia, makanya manah. Jadi ada suatu latihan kita manah itu titis, fokus. Jadi kalau kita masuk di terapan orang silat itu ada namanya kanoragan atau fisik terkait dengan olahraga dan tetek bengeknya itu. Yang kedua prana atau latihan pernapasan. Ketiga latihan kefokusan. Ini kan pikiran sebenarnya. Jiwa itu meditasi. Menjadilah orang yang meditatif. Itu bukan berarti apa, meditatif itu orang yang berjiwa tenang. Bisa diartikan meditasi, tapi meditatif itu beda sama meditasi. Meditatif itu hasil daripada meditasi. Yoga itu hasilnya yogi ya. Seorang yogi itu berarti orang yang ahli yoga, yang berspiritual. Nah kita mungkin apa ya, manusia mungkin loh, ini manusia akhirnya menjadi insan kamil apa bisa mudeng lah pokoknya sembuh. mungkin kan gitu lah. Kalau makan itu nasi lah, itu kenyangnya gitu loh mas, intisarinya di situ. Pak, nggak apa-apa biar caklepnya merdeka. Jadi semua kita skip, kita ambil tengah. Jadi pikiran ini sebagai penghubung mas. Karena judulnya pikiran kan, dari tadi kita bahas pikiran. Pikiran ini akan menjadi penghubung. Kalau sampai dia itu ditunggangi oleh nafsu yang masuknya itu lewat panca indera. Oh saya lihat Mas Adi itu pakaiannya keren gitu, kok saya ada ingin memiliki. Lah itu berarti pikiran kita ini ditunggangi sama nafsu. Lah ini menjadi masalah. Tapi kalau pikiran ditunggangi oleh Krishna, Arjuna itu kalau dikendalikan oleh Krishna, ini menjadi gerak-gerik kita ini sesuai dengan gerak-geriknya hidup. Tapi kalau ditunggangi sama nafsu, gerak-geriknya kita ini sesuai kehendak anasir. Ini yang menjadi jatuh bangun. Jadi antara rasa dan perasaan ini beda, tipis itu. Nah sebagai penghubungnya tengah, makanya di situ jangan sampai kejeglong, nanti masuk neraka. Karena di situ tuh ada, ya setidaknya kita belah menjadi 7 lah. Jembatan Shirathol Mustaqimnya pikirannya itu kita belah menjadi 7 minimal. Jangan mudah langsung menyimpulkan ya mas. Mas Agus itu kok begini toh? Saat pikiran pertama saya mengatakan, oh kayak pasti orang nyopani aku. Itu sudah salah mas. Coba dibelah nih, seret. Lalu, mungkin di situ dia menikmati. Tapi kok ngono toh?
ora aduk dibelah seret. Lho, malah ngene-ngene contohnya. Nah, contohnya to Mas, goyang-goyang iki malah nglecehne iki ngono. Dibelah seret, oh koncone akeh. Enek kekadangan ternyata. Dibelah seret. Ternyata kok Mas Agus ternyata di situ ada apa ya? Ada banyak pengawalnya gitu. Dibuat seret ternyata ada yang nyoteng. Ternyata Mas Agus seperti itu berakting menjadi pemain film. Lah, kadang-kadang karena pikiran ini kita mudah menyimpulkan sehingga perlakuan kita itu tidak tepat. Jadi karena pengaruh panca indera kita, pikiran langsung menjudge ini salah, ini baik, sehingga rasa perasaannya yo baik dan salah, keinginannya seperti itu sehingga perbuatannya itu tidak tepat. Ini berarti gerak-gerik kita itu mengikuti nafsu. Berarti Arjuna tadi dikendalikan oleh kuda empatnya tadi Mas. Ya, Arjuna dikendalikan. Jadi Krisnanya menang karena nggak dipakai situ. Atau hidup kita menang Mas. Nggak dipakai tuh Mas. Akhirnya ini yang menjadi karma-karma buruk. Memang pikiran ini benar-benar harus sentral tengah. Kalaupun dia harus ditunggangilah oleh hidup atau ditunggangilah oleh Krishna atau Atman atau Roh Kudus gitu yang nunggangi. Karena beliau adalah utusannya Maha Hidup atau Allah Subhanahu wa taala. Ning agama mungkin itu kita harus bersalawat sama dia. Jarang barang siapa yang sudah pasrah menerima dan mempersilahkan kehidupannya kepada hidup kita, pasti orang itu iso ngerasane atau bisa merasakan hidupnya. Pasti begitu ya Mas. Nah, makanya jangan mengaku orang hidup kalau belum bisa merasakan hidupnya. Karena berikut adalah bukan orang itu, tapi mayat hidup. Jadi ternyata di dunia ini banyak mayat hidup. Akhirnya lagunya suku-suku batok ya. Nak urip golek duit, nak urip yo sedekah apa beribadah. Wong mati ora obah, nak obah medeni bocah. Orang mati itu tidak bergerak. Kalau bergerak yo menakuti anak-anak. Ya. Lah kalau hidup ya carilah ibadah. Maksudnya kan banyak orang mati yang bergerak ini Mas. Jadi itu nakut-nakuti orang. Contohnya Bang, kita selalu ketakutan dengan orang itu karena orang itu selalu menimbulkan suatu konflik, masalah, ketidaktenangan. Itu janjian mayat hidup yang kehadirannya itu membuat nyebelin karena dia masuk ke golongan blegedek atau level bawah. Itu masalah malah. Dan hawanya sebel aja orang. Membuat masalah gitu. Nah, kita harus naik level. Kita lewat ya nanti. Jadi yang dikatakan sesat itu janjane piye to? Ya pikirannya sesat itu. Makanya otak, manah atau sadar, manah dan bawah sadar. Gunakan fungsi sadar untuk melalui analisa ya tadi. Iya, analisa itu begini analisa pikiran kabeh untuk supaya bisa masuk ke bawah sadar. Maksudnya kalau pakai yang versi pertama adalah body mind soul tadi, gunakanlah badan kita atau otak kita ini untuk melampaui pikiran agar masuk ke bawah atau ke jiwa yang tenang. Jadi pikiran itu kalau nggak dikendalikan Mas, waduh, kita bisa diperbudak oleh pikiran. Bahkan di pelaku-pelaku spiritual tuh pikiran dibunuh. Nggak usah gunakan pikiran. Nah saat ini tidak boleh mencoba-coba, tapi kalaupun itu muncul, hadirkanlah pikiran menjadi budak kita, menjadi pesuruh kita. Berarti dan kita ini menjadi pesuruhnya hidup. Karena pikiran ini juga makhluk yang diberkati. Kita nggak boleh membenci ya Mas. Iya. Itu bagian daripada kita Mas, itu bagian daripada kita. Kalau nggak ada pikiran seperti ya, berarti bukan manusia yang sempurna. Kita nggak boleh nolak pikiran,
Yang penting itu kita bisa mengendalikan pikiran. Sentral tengah. Mas. Sentral tengah. Jadi pikiran ini benar-benar kita biarkan kuda ini yang mengendalikan Krishna atau hidup kita gitu. Nah termasuk ini piye wis ngono kuwi pokoknya membahas pikiran ini mumet. Tapi pada laku-laku tertentu pikiran ini menjadi hal yang memang berdahsyat kuat, Mas. Nanti bolehlah kita praktek-praktek ya, sehingga pikiran ini bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita. Jadi janganlah, karena pikiran itu larinya keinginan, Mas. Makanya kalau kita mengikuti keinginan kita itu, keinginan itu liar, melebihi angger-angger. Tuhan ini bingung nih. Nuruti keinginan ini bingung Tuhan. Doa itu, berdoa itu 1 jam nih, Mas. Kalau di total itu ada 50 mungkin 60 item. Dan mintanya semua harus terkabulkan itu. Yo, untung-untung dia tahu doa itu, tahulah artinya. Kadang-kadang nggak tahu artinya loh, Mas. Diulang-ulang ki biar mudeng iki, Mas. Malaikatnya bingung. Doa podo sama doa ini. Yang saya bahas di YouTube itu kan. Aku beri satu permintaan. Nah, makanya iklan 76 tuh beri satu permintaan, nih manusia itu benda kakean permintaan. Iya boleh berdoa. Tapi itu pun nggak boleh kita bahas lah. Nanti larinya doa sudah terbahas di YouTube. Nah di sini pikiran ini sentral, Mas. Dan kita adalah manusia, makhluk yang berpikir. Ini latihan ini salah satunya juga mengendalikan pikiran. Bukan mematikan pikiran loh, Mas. Karena pikiran itu nggak bisa dimatikan. Termasuk kita mimpi itu tergantung. Kalau itu hasil daripada ditumpangi anasir atau ditumpangi daripada nafsu, itu bisa begini. Kita kecapean kerja 1 hari, perjalanan kehidupan, teman. Itu kan menjadi yang direkam itu disimpan di memori. Terus kita mau tidur main HP. Tidur main HP contohnya. Lah, atau capek 1 hari ya, Mas. Langsung tidur bleksek. Itu bisa muncul, Mas. Nah, itu sebenarnya pikirannya rono-rono. Anasirnya pergi kemana-mana. Gitu. Nah, ini drama togel. Ada yang begitu, cari mimpi. Ya nggak apa-apa, tapi kan tidak tepat. Malah tidur cari mimpi. Ya, itu bukan orang spiritual. Kalau bisa tidurnya malah nggak mimpi. Gitu. Lah, mimpi adalah hasil pada pikiran yang tidak mau meneng, nggak mau diam, dia kemana-mana. Jadi pikiran tuh orang tidur aja itu masih pelayapan, Jadi makanya di situ diatur dalam agama atau dalam laku ini sebelum tidur lakukan meditasi dulu atau samadhi dulu untuk mengendapkan, menenangkan. Habis itu bawalah tidur. Jadi nanti kalaupun harus terjadi mimpi ini loh, Mas. Itu karena kalaupun harus terjadi mimpi, tapi saya nggak menganjurkan itu. Itu dari hidup yang numpang. Jadi suatu berita-berita kebaikan, kebenaran. Kalaupun terus terjadi mimpi, makanya mimpi itu ada yang benar, ada yang tidak. Makanya ada namanya perhitungan mimpi. Tapi kita kan bukan ke situ. Walaupun kita mendapatkan petunjuk dari hasil patrap itu lebih. Jadi kayak tadi Mas Andri itu saya nggak tahu apa dari hidup yang memberitahu atau anasir, saya nggak tahu. Nggak tahu, bukan saya yang mimpi kan. Makanya informasi yang kita berikan ya jangan ada residu aja, jangan ada sesuatu saja. Kalaupun dari hidup nanti juga kita tahu, tapi semuanya itu baik. Nah, agak sedikit saya masuk ke awal tadi, ada namanya Ananda Maya Kosa. Jadi perjalanan hidup kita ini ada namanya karma pala, Mas. Karma itu sebab akibat. Kita hidup saat ini hidup dalam berkehidupan saat ini dipengaruhi kehidupan kita di masa lalu. Itu kalau orang lama. Kalau orang baru berarti dipengaruhi oleh Tuhan langsung. Yaitu kalau orang baru beda lagi, Mas. Beda. Lah, di dalam kehidupan manusia saat ini kan banyak orang lama ya, Mas. Maksudnya orang yang terlahir hidup itu
Banyak Mas, banyak. Jadi ada loh Mas yang lahirnya mungkin dari zamannya Nabi, ada mungkin loh Mas yang saat ini masih lahir hidup dan saat ini hidup masih ada, maksudnya mengalami kematian beberapa kali gitu. Karena belum mencapai namanya kesempurnaan jati, belum kembali ke asal usulnya. Ada Mas. Jadi melakukan pertemuan perjalanan yang sangat jauh. Nah, ini ada namanya karma pala yang direkam dalam jiwa atau wisnana maya kosa, perjalanan kehidupan. Nah, sehingga orang itu kalau nggak sempurna saat ini, seandainya lakunya budi akal pikir budi pekertinya baik, diteruskan pada kehidupan berikutnya, makanya menjadi manusia itu langka. Makanya langka Mas, langka itu. Makanya bersyukur tuh Mas. Jadi manusia itu bersyukur itu. Jangan malah bunuh diri, jangan malah menyakiti hati, jangan malah menderita. Waduh sayang. Karena kesempatan menjadi manusia ini luar biasa untuk menjadi kesempurnaan. Makhluk pilihan itu. Penciptaan alam semesta ini untuk melengkapinya, untuk memimpin, merawat dan menyempurnakan. Tuhan menghadirkan manusia kan Mas. Berarti manusia itu makhluk langka, makhluk keberuntungan, tapi masih makhluk tengah, makhluk yang dinamis nih. Karena di bawahnya golongan manusia ada golongan jin, hantu, hewan, dan neraka. Di atasnya ada golongan orang masuk surga dan brahmana, lapis 7. Tapi ini pun kita nggak bahas, dulu pernah kita bahas di masa agung. Makanya kehidupan baik buruk sedih senang itu adanya di alam manusia. Lah, kembali ke manusia langka. Jadi bersyukur Mas jadi manusia ini. Nah, ini kita manfaatkan. Caranya kendalikan pikiran kita. Makanya sentral tengah pikiran sebagai penengah. Itu. Pikiran nanti kalau di tengah itu ada rasanya Mas. Jiwanya adem. Adem. Kalau pikiran nggak di tengah, dan nanti kemerungsung apa itu juga antara rasa perasaan sama rasa sejati itu beda. Ini jelaskan ini susah kalau nggak pelaku, nggak menjalani sendiri. Nah, dalam latihan-latihan ini nanti ada sistem perawatan, pembinaan. Nah, itu kita bahas di dalam laku kita dalam proses latihan meditasi, dan tingkatan tertinggi adalah samadhi. Gitu, Mas. Nah, ini nggak bisa diceritakan di sini karena sistemnya ini sistem pembinaan dan perawatan. Itu yang saya masuk dan teknik ya Mas, teknik. Lah, pikiran itu sebenarnya satu kamar dengan ego. Jadi begitu pikirannya maju, ego ini ngintip. Ego itu satu kamar. Nanti saat ego itu berubah menjadi pamrih, menjadi arogansi, itu kan satu kamar mereka Mas. Jadi ego, pamrih, arogan janjinya siji, tapi dia menjelma gitu. Sifatnya berubah akhirnya menjadi suatu sikap yang arogansi itu sudah berwujud. Jadi semakin orang itu pintar, ego ini semakin naik, jadi selevel ya. Selevel ya. Ya, jadi makin orang semakin besar, egonya semakin tinggi. Tapi di dalam itu ada namanya budi. Semakin besar wawasannya juga budinya naik. Itu dari dalam. Tapi kalau pikiran digunakan mengikuti dari luar, dari panca indera yang dibalut dengan nafsu, itu nanti besar egonya. Makanya banyak orang yang pendidikannya tinggi, orang tambah rendah tapi tambah jumawa, karena diikuti ego Mas. Ego ini aneh-aneh, satu kamar dengan pikiran. Nah, lanang wedok ya suami istri gitu. Bantal kalau guling. Bantal kalau guling. Iya. Bahayanya itu pikiran itu. Ini kok tadi ojo pikiran sih. Dieling-eling pikiran iki nak diceritani kok ora rampung kene iki. Cara penjelasnya kabeh. Cangkeme siji kan. Siji ngono. Siji jelasnya iki. Ojo rebutan siji. Metu kabeh terus piye? Ya kaya ngomong mbek. Allah kakak. Rasa dinikmati. Nah, kembali tadi karma pala tadi. Jadi kehidupan kita ini
membawa kesan-kesan kehidupan di masa lalu. Kalau kehidupan masa lalu kita orang baru, berarti kan kita kehidupan kita bersama Sang Maha Suci. Berarti ya kalau orang lama ini Mas, jadi dulunya mungkin dia seorang ahli spiritual tapi belum nyampe di sini terus kan Mas. Nah dulunya penjahat, ya belum tentu jadi orang ini. Nah ini masalah di situ. Kalau jadi orang kok masih jadi penjahat, bersyukur sedang bertobat, mumpung kesempatan itu. Ya kalaupun nggak bisa selesai di sini kan lahirnya tetap menjadi manusia dan itu melanjutkan. Jadi ada, kok nggak ada di kitab saya, ada di semua kitab tuh ada Mas. Nah, masuk kedua karma pala atau karma instan. Karma instan tuh gini. Saat ini kita berbuat, iya saat ini juga kita menikmati. Adanya di sini gitu. Kita nyiptakan surga neraka ya saat ini kita bantu orang, saat ini juga mendapatkan pahala. Bahasa agamanya pahala. Ya contohnya Mas, saat ini kita berbuat buruk, saat ini juga mendapat neraka. Saat ini mencuri, saat ini juga ditopi orang. Itu saat ini gitu. Saat ini kita bekerja ya 1-2 hari mendapatkan bayaran. Itu karma instan, perbuatan yang langsung mendapatkan hasilnya di saat ini, dan itu kan jarang disadari. Nah, kalau kembali ke awal tadi, perbuatan kehidupan saat ini dipengaruhi masa lalu itu gini. Kalau dilarikan saat ini, kehidupan kita ini ditentukan di masa lalu gitu loh Mas. Jadi kita ini kan berdiri di 3 kursi, pas tengah-tengah. Saat ini kita di tengah-tengah, kita bukan masa lalu juga bukan masa depan, karena kehidupan saat ini dipengaruhi masa lalu. Bila masa lalunya orang lama atau orang baru kan. Kehidupan saya saat ini pengaruh 1 hari yang lalu, yang 1 hari kemarin. Jadi kita nggak perlu pikirkan yang tadi dan yang sebelum, karena bukan milik kita lagi kan, milik kita saat ini. Terus yang kedua namanya karma hasilnya nanti. Nah, saat ini kita berbuat baik, nanti waktu kembali ke pangeran juga, kalau yang bisa sempurna ya bisa sempurna jadi. Tapi kalau enggak ya masuk neraka kan gitu. Itu kan hasil daripada perbuatan saat ini. Jadi ini mungkin yang dimaksud kita beribadah nanti masuk surganya nanti itu mungkin ini, atau masuk neraka nanti mungkin ini. Tapi kan surga neraka saat ini kan juga bisa kita ciptakan. Maksudnya apa-apa yang terjadi di kemudian hari itu hasil pemikiran dan perbuatan kita saat ini. Jadi saat ini itu menentukan sekali di masa depan. Tapi saat ini juga menentukan hasil saat ini juga gitu. Gitu ya Mas. Itu pikiran semua Mas. Nanti kita bermain-main sedikit terkait pikiran lah, dasarnya pikiran. Dan untuk menghapus residu traumatik di masa lalu yang tersimpan di alam memori bawah sadar ini, kita harus mengunjungi masa lalu kita. Nah, ini kita gunakan pikiran kita untuk kita berjumpa di masa lalu kita. Dan kita hapus di situ. Berarti kita akan masuk ke dalam bawah hati. Kita pilih-pilih yang masa lalu yang buruk dan kita sempurnakan di situ. Menggunakan teknik meditasi atau samadhi bisa. Dan menggunakan pikiran sebagai jalannya. Karena di level mental ini kita juga harus menghapus memori-memori traumatik dan dogma. Makanya level mental ya ini harus terbersihkan. Dan membangun masa depan juga bisa pikiran ini. Nah itu yang apa yang terjadi di masa depan terserah saya bangun dengan pikiran. Nah pikiran ini kalau jadi budaknya kita bisa naik untuk di masa lalu dan masa depan. Kita kendalikan itu loh Mas. Nah kita matikan saat kita menuju kepada hidup kita. Karena pikiran tuh kalau kita gunakan tuh saat ini dia mati. Mati dia tenang. Tapi kalau kita gunakan untuk masa lalu dan masa depan, dia hidup. Tapi kan ke dalam kendalian kita ya, Mas. Teknik seperti ini bisa kita akses. Nah, kita bermain-main di situ sedikit. Kalau di sini juga bisa kita untuk mencoba. Maksudnya kita membuktikan, dan itu di latihan-latihan hipnotis, hipnoterapi dipakai, Mas. Dipakai dan itu dipelajari. Lah yang kita tuju ini kan termasuk mengakses kebahagiaan kan itu teman. Kalau bahasa saya
carilah pikiran yang rasanya enak. Berarti kan kita menggunakan pikiran sebagai budak kita. Jangan malah pikiran memperbudak kita gara-gara aduh, mikir orang di mobil. Gelisah. Itu berarti tanda-tanda kita ditunggangi oleh pikiran kita ditunggangi oleh nafsu, Mas. Utang saya kok begini kan karena mikir utang akhirnya gelisah. Itu ciri-ciri orang pikirannya ditunggangi nafsu. Sadari itu. Nah, ditunggangi oleh hidup anteng ning ngono. Lah pikiran ini kalau di tengah saya katakan jangan tidak sesuatu tadi. Nanti endingnya tidak sesuatu. Atau kita bermain-main teknik ya. Tapi nanti di luar inilah gitu. Untuk membuktikan bahwasanya pikiran tuh dahsyat, tapi juga membahayakan. Dahsyat bisa kita fungsikan sebagai penghancur kalau harus terhancurkan dan menjadi pelestari kalau harus terlestarikan. Tapi menjadi apa ya? Kita diperbudak dia juga bisa menjadi jatuh bangun dan di alam semesta ini banyak manusia yang diperbudak pikirannya, diperbudak hawa nafsunya. Wah, itu kulkas anyar gitu, aku tunduwe kan gitu. Mbak Eka tuku kulkas anyar kan. Paparan nggo motor anyar ngono langsung ora enak gitu. Itu pikiran ditunggangi oleh nafsu dengan melalui pintu mata. Iri, siri, iri, dengki itu berarti pikiran ditunggangi oleh nafsu. Nah, saat ini untuk uji cobanya saat ada tetangga beli sesuatu yang baru, kita enggak serba. Aduh, terima kasih tetanggaku bisa beli, bisa begitu atau malah utangan gitu. Nah, itu tahu Mas, dan itu kalau kita masih banyak yang negatifnya berarti itulah kita masih buruk. Dalam meditasi ataupun samadhi, janjane kita ini membaca kitab hidup. Kitab hidup itu kita ini loh Mas. Karena kitab itu ada 3. Kitab yang tertulis, kitab yang nyata ini, alam semesta, dan kitab hidup ya kita ini. Janjane kalau orang bisa membaca kitab hidup nggak perlu kitab suci Mas. Yang tertulis itu nggak perlu. Yang tertulis itu hasil daripada pembacaan semesta dan diri kita. Nah, yang tertulis itu untuk kita memintarkan ini, untuk selanjutnya kita pelajari. Jadi makanya orang-orang yang pintar itu kalau hanya teoritis, ini ego yang naik. Pemahaman, pengertian, ego. Nah, begitu ada praktek, itu juga masih diintip ego gitu. Aku sudah begini, ego lagi. Harus tipis gitu. Ini kalau nggak laku spiritual, orang itu malah semakin pintar, semakin juberwale. Semakin berkuasa, semakin menindas. Tapi kalau orang yang spiritual semakin tinggi, semakin cerdas, semakin bijaksana, semakin budinya baik. Bedanya di situ. Nah, yang tahu kan diri kita. Jadi kita jangan takut orang yang sombong, orang yang sekolah gini. Biarkan saja, nanti dia akan jatuh bangun, alam yang akan menyeleksi. Apalagi eranya saat ini era kedaulatannya Tuhan, kedaulatannya kebenaran. Orang yang tidak searah dengan Tuhan akan dihancurkan oleh semesta. Ini lagi mulai, Mas. Udah beberapa tahun yang lalu. Ngeri. Nah, ada ceritain. Ini ada orang ahli meditatif. Seorang yogis lah ya, seorang mungkin ulama lah, atau mungkin pendeta lah, apapun apalah. Dan dia itu memiliki namanya kayak pesanggerahan ataupun sekolahan, tempat pendidikan daripada pengembangan diri spiritual. Dan dia menjadi master gitu. Karena halamannya luas ya, kayak Mas Pri gini kan, punya halaman luas, tapi bukan Mas Pri. Punya halaman luas itu loh Mas. Mungkin pekarangan kapling atau apa, sehingga dia membuat suatu pesanggeran atau patrapan atau kaseban lah, atau mungkin apa gitu, tempat pendidikan, dan muridnya banyak itu Mas. Dan dia ahli betul dalam mempermainkan, mengatur pikiran. Jadi orang-orang spiritual tuh pikirannya dijaga betul, pikiran sentral. Karena ini molo, pikiran tuh molo. Nanti larinya ke melekatan.
saat halaman luas ini ditanamilah buah jeruk. Murid-muridnya suruh nanam buah jeruk gitu. Diperkirakan dari nanam tuh ya berapa tahun lah, nggak setahun buah gitu ya. Nah, dia berkeinginan nanti kalau guru tadi mengatakan ini saya ingin sekali kalau buah, saya ingin makan buah jeruk itu, ingin makan buah jeruk itu dan menikmati dan sampai kemecer gitu loh. Dan menciptakan masa depan yang memang anak bahasa kita itu merancang yang berlebihan atau bernadar pada dirinya sendiri. Anggapnya setahun gitu ya mas, setahun jeruk buah. Lah pada beberapa bulan, mungkin 6 bulan atau 7 bulan begitu, beliau dikasih suatu petunjuk oleh Atman atau hidupnya atau Tuhan untuk segera kembali. Pada bahasa kita ini, waktunya pulang gitu, waktunya pulang. Akhirnya diperjelas lagi, ternyata betul dia harus kembali untuk sampurna atau untuk muksa lah kasarnya, bahasa muksa gitu. Pokoknya kembali hilang sempurna. Akhirnya dia pamitan sama murid-muridnya itu kan mas, pamitan sama murid-muridnya. Waktu semakin dekat sehingga mungkin sekitar 5 jam atau 4 jam itu dia akan berangkat, sehingga dia pamitan, dia masuk di suatu tempat suci yang tempat dia bersama Adi, dan untuk melepaskan diri di situ untuk sempurna, dengan tanda nanti akan ada suatu bunyi di situ, mungkin lonceng ataupun mungkin apa, itu tanda dia lepas gitu. Nah, sehingga untuk mendukung gurunya untuk kembali sempurna tadi, para murid-muridnya ikut meditasi atau samadhi di situ, mendukung kelancaran gurunya. Dikelilingi di luar gitu kan, dia di dalam kamar sendiri di ruang suci itu. Ditunggu-tunggu, janjinya kan 3 jam atau 4 jam dia akan pergi. Ini udah lewat 4 jam kok, nggak bunyi-bunyi lonceng gitu kan. Ditunggu lagi, sabar 5 jam, 6 jam, sampai 7 jam, nggak bunyi-bunyi lonceng. Sehingga situ muridnya pada tolah-toleh gitu. Tolah-toleh, akhirnya ada murid yang cerdas satu, kita dicek gitu. Karena sudah melewati waktu yang memang janjinya mungkin 4 jam atau 3 jam. Ya, nah dibatasi. Nah, dicek ke atas beliau sudah mati. Makanya itu bertanya-tanya loh, ini piye loh. Tadi ada tandanya, saat dia lepas itu ada tandanya, kok nggak ada tandanya. Sehingga di situ menjadi percakapan para muridnya sampai berbulan-bulan, sampai itu akhirnya mereka sering melakukan tatrap samadhi, meditasi untuk menemui arwahnya beliau, untuk dipanggil atau ditanyakan, tapi nggak pernah dapat gitu. Tapi ada satu murid yang memang murid andalan lah ya, bisa menembus di itu. Pada seketika ya diperkirakan buah jeruk itu sudah buah lah ya, sudah banyak mateng-mateng gitu. Dia melihat gurunya itu makan jeruk ya. Makan jeruk gitu kan. Akhirnya diberitahukanlah dalam patrap samadhi tadi, muridnya yang cerdas ini melihat gurunya makan jeruk. Terus diberikanlah informasi kepada teman-temannya kalau gurunya sedang makan jeruk. Dicek ke sana nggak ada. Akhirnya menjadi kayak seolah-olah itu pembohongan gitu ya. Tapi si murid tadi itu nyata mas, gurunya sedang di situ kan, murid andalan kan mas. Akhirnya melakukan patrap samadhi lagi, meditasi, menembus dimensi-dimensi ke dalam. Ternyata situ ada suatu pemahaman yang mengatakan dia ada di atas di buah jeruk itu. Di situ ada satu jeruk yang memang dihuni oleh gurunya itu. Setelah dicek nyata memang di situ di antara buah jeruk itu ada satu yang busuk. Yang busuk. Nah, ternyata gurunya di situ jadi ulat. Ternyata waktu gurunya tadi itu mau lepas, terbesit pikiran seret jeruk itu loh mas. Keinginan tadi itu seret, seketika itu mas, langsung jadi ulat, reinkarnasi menjadi hewan. Padahal dia seorang meditatif, seorang brahmana itu mas. Kalau di lapisan dulu kita bahas itu, untuk turun ke level itu seorang brahmana juga memungkinkan, seorang ahli surga juga memungkinkan, apalagi manusia. Langsung turun ke level dasar menjadi hewan. Padahal seorang brahmana ini mas, orang meditatif, orang yogis, orang ulama, kiai, bahkan pendeta mungkin kalau di bahasa agama. Berarti begitu bahayanya pikiran. Kalau bahasa kita kemelekatan. Makanya banyak orang spiritual kadang-kadang dia memilih hidup yang sederhana,
meninggalkan keluarga, dalam arti meninggalkan dia hidup sendiri. Bukan berarti kita sendiri, Mas. Yang penting kita punya istri. Kalau di laku kita ini jangan sesuatu. Kembalinya jangan sesuatu tadi. Lah jangan sesuatunya pikiran, Mas. Di tengah dia. Kenapa kita genjot pikiran kita, semua raga kita ini kepada hidup, kepada guru jati kita atau kepada Tuhan tuh saat kita ini lepas itu melekatnya sama Tuhan. Saat kita mau mati, nah orang awam itu mengatakan ketakutan, seketika takut tuh, Mas, pikiran takut itu saja langsung hidupnya yang berapa puluh tahun tadi berbuat baik langsung sirna, Mas, turun ke level hantu. Karena saat mau mati ketakutan, berarti kan menjadi orang yang menakutkan gitu. Nyumbang tempat ibadah, aku mau mati, masjidku, puraku, gerejaku, kelentengku belum jadi, gimana, seret mati, jadi sawannya tempat ibadah itu bisa jadi, Mas. Dia akan melekat di apa yang dilintaskan itu. Istriku, anakku, le dadi kutune istrine. Nah, kutune rambut, kutune jembut. Nah, buayanya ini dekat kemaluan itu, jadi kutunya jembut. Wah, menderita, Mas. Seandainya orang pemburu seks gitu, Mas, jadi mau mati kok ingatnya lawan jenis, kelamin lawan jenisnya. Mungkin orang yang di hidupannya seks gitu ya, mau mati terbesit gambar itu, set lah jadi kutunya jembut. Apa nggak menderita itu, jersi kerok ya, mau pukul mana hidup lagi di situ lagi. Jadi pikiran saat makanya dalam kitab Patar Samadhi kan itu yang kita kendalikan. Makanya jangan gunakan kesadaran untuk level manunggal jati itu, tapi nanti Ser-jeruk aja nyandal. Ser-jeruk saja orang meditatif itu aja, seorang yogi, seorang kiai ulama berapa puluh tahun dia berkorban ini, bertapa betul loh, Mas. Hanya seketika titik terakhir seret itu aja langsung Nyandal. Keinginan yang tadi yang itu menjadi kemecer mungkin ya, Mas, keinginannya begitu. Makanya di sini bahasanya, oh mungkin ini kita dilarang janji. Jangan pernah berjanji, Mas. Yo nak umure masih nekan. Jangan pernah berjanji, jangan pernah berencana. Apa yang terjadi, imani saja. Tengah, yo tak imani. Nanti bagaimana nanti sudah jalan saja. Itu jadikan cita ya, Mas. Tapi nggak usah segitunya sama cita itu. Tujuannya ke Tuhan, sudah ke Tuhan, tapi nggak usah segitunya. Yang terpenting kan menikmati proses perjalanan ini. Nggak usah mencari tenang, wis nikmati aja proses perjalanan. Nanti kan tenang sendiri. Jadi ini bahayanya. Kalau kemarin kita samadhi harus begini, di luar samadhi menikmati rasanya kelakuan dengan menggunakan 10 titik. Di tengah-tengah ini ternyata bukan hal sepele. Ini kita pertegas lagi, menjadi masalah. Kalau di laku kita, kekadangan ini jangan sesuatu gitu ya, Mas. Iya. Maksudnya sesuatu jangan merasa sebagaimananya, fair saja. Tapi ini sulit, Mas, seorang pembimbing, karena hatinya pembimbing itu hampir 100% pada murid-murid. Makanya carilah guru, setelah temu guru lepaskan guru itu gitu. Menjadilah guru hidup kita di situ. Dan nanti kalau gindulan sama Pak Pairan nih, sarung Pak Pairan, lah ini belum pas mati jerat kali Pak Pairan nempel di jembutnya Pak Pairan. Nah, molo nih ngono. Molo. Lah Pak Pairan sendiri cemendal ning murid-murite. Ayo sensoro bareng ning kene wae. Jamaah. Nah, kalau istri mungkin ya kenapa harus patuh sama suami, tapi suaminya konsekuen spiritual. Nanti saat istrinya meninggal, walaupun dia nggak spiritual, yang penting tuhu, setia tuhu, nempel di suami. Lah suaminya kalau sempurna kita sempurna. Lah masalahnya kalau suaminya nggak sempurna ini, jadi kodok, lah istrinya jadi keringetnya kodok. Makanya seorang kaum Hawa atau ibu-ibu jangan segitunya setia sama suami kalau suaminya tidak spiritual. Hidup kita, hidupmu nak bahasane yang menentukan dirimu sendiri, kecuali kalau suami kita benar-benar spiritual tapi spiritual yang benar gitu, bisa hilang tuh mencapai kesempurnaan atau kebebasan atau kemerdekaan. Tapi kalau masih suaminya juga ibadah dalam level-level syariat kulit, bahaya di situ. Segera melompat
golek isine, tetap setia saja. Jadi waktu kita pribadi mau keluar ya diingat Tuhan, karena sudah pernah namanya ketemu Tuhan. Makanya di dalam dunia ini kalau kita belum pernah menemukan Tuhan dan melihat Tuhan secara langsung, lah terus piye nanti kalau mati? Melekat sama siapa? Jadi kalau perjalanan kehidupan ini kalau belum pernah melakukan Isra Mi'raj, perjalanan abadi ya Mas. Lah nanti piye wong Tuhan tuh nggak bisa digambarkan. Rek belum pernah bertemu dan menyaksikan sendiri, kok melekat ning Tuhan ora iso. Nah, itulah yang harus kita ingat-ingat dan itulah yang harus kita tempuh selama kehidupan. Kalau orang sampai di situ lah, nanti saat kita mati, kalau bahasa orang awam atau kita mau kembali sempurna, itu saja yang melekati, nanti bisa sempurna. Nah, kalau sudah sampai di situ kok masih dimelekati jeruk, itu ular jeruk tadi. Makanya sapa sing eling uripe ya bakal selamat. Gitu Mas. Nah, ini bahayanya pikiran. Nah, dengan saat ini kita gunakan pikiran sentral tengah, jangan takut, jangan cemas. Makanya laku patrap samadhi itu adalah kita menghilangkan ketakutan dan meningkatkan kesadaran ya. Hati-hati saat kita perjalanan ini kan kita semakin lama semakin kesadaran naik, kecerdasan naik, budi naik, ego juga naik. Ego ini pinta. Enggak lagi deh yuk ninta terus itu. Ya, hanya orang-orang seperti yang tahu ini ego ini ego, ini budi, ini ego. Emangnya jangan sesuatu, jangan sesuatu gitu ya. Gitu. Tidak mempermasalahkan. Nggak bermasalah. Maka diimani aja, saat kejadian diimani saja. Nggak usah diasumsi, nggak usah diperpendapati, nggak usah dibatin, nggak usah dipikir, nggak usah berkeinginan. Sampai menang. Oh, diam itu susah. Susah. Lah pikiran, ya memang begitu pikiran. Yang penting kita bikin ceritanya. Nah, ini kan orang yang bertapa bertahun-tahun tuh salah satunya juga mengendalikan pikiran ini. Itu mereka yang berjuang sampai segitu tahunnya ya Mas. Hanya sekian detik. Ingat jeruk jadi ular loh Mas. Detik loh Mas. Seolah-olah itu enggak apa ya. Jadi semesta merestui ya, engkau yang memang minta itu aku restui, Tuhan merestui Mas. Karena setelah Tuhan menciptakan kita itu berkehendak atau terciptanya kita, kehendak Tuhan itu udah nggak berkehendak lagi Mas. Selebihnya kehendak kita itu Tuhan harus nyantai tamu. Tuhan itu setelah menciptakan kita terakhir ya. Tuhan ini sungkang-ungkang berokokan neng singgah sananya tuh. Nah, dia juga ungkang-ungkang di Baitul Makmur, di Baitul Muharram, di Baitul Maqdis. Udah di singgah sananya dia juga ungkang-ungkang. Semuanya kehendakmu sudah. Nah, saat kita berkehendak itu kita berasal dari Tuhan dan kembali kepadanya. Nah itu kepadanya ini siapa dulu? Kepadanya jeruk atau kepadanya Tuhan ini? Jadi ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kita berasal dari Allah dan kembali kepada nyanya ini bukan kehendak Tuhan loh Mas. Nyanya kehendak kita loh Mas. Kehendak Tuhan itu hanya saat terakhir penciptaan kita. Nah nyanya ini kehendak kita. Nyanya jadi jeruk, jadi babi, jadi manusia, atau nyanya ini pada hidup atau pikiran. Ini kita yang latihan untuk ini saja mau jatuh ke apalagi yang tidak berspiritual. Terjadi apa? Jadi apa? Jadi manusia masih untung. Manusia itu langka. Makanya saat jadi manusia seperti ini syukurnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan laku spiritual. Jadi untuk masalah dunia apapun itu nggak usah selalu sebagaimananya lah. Mikir utang sampai aku pikir, wes itu kan hanya dunia Mas. Tapi kalau hidup belajar spiritual tuh kita 100%. Jadi dalam laku ini praktek tuh berusahanya maksimal. Nah prakteknya itu kan dalam kehidupan kita yo berhutang, berkehidupan, bermasalah itu kan prakteknya, laku gelarnya tadi. Jangan sampai terjebak di dalam keduniawian. Berdagang itu jadi spiritual. Kalau di bahasa agama itu
semua itu jadi ibadah. Makanya ibadahnya orang wali Tuhan atau kekasih Tuhan itu 1 kali 24 jam. Bahkan tidur pun itu ibadah. Lah itu dimaksud dalam kesendirian dia masuk ke dalam diri ya ibadah, di luar diri dan beraktivitas itu ibadah. Ayatnya Mas, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati, semua ibadahku dan mati semuanya karena lillahi ta'ala. Tapi karena Tuhan semata itu nggak gampang. Nah ucapannya gampang. Buktinya waktu perilaku ini juga kita masih grumel. Saat Mas Jono mau melakukan itu kesalahan, kita menilai kan, ibadah di mana. Jadi gulung gelarnya menentukan. Iya. Itu ibadah. Ibadah bagaimana? Tidur masih mimpi. Sebelum tidur masih main gadget, HP ya. Nah. Jadi mimpi itu rekaman-rekaman 1 hari tadi. Ya itu keluar di alam bawah sadar. Atau mungkin dari jiwa tadi dia menggambarkan cerita gitu. Akhirnya divisualisasikan oleh gambar, ada wujud atau telinga oleh audio, seret muncul atau penciuman. Iya. Makanya ini nggak ada residu aja Pak. Tapi nggak apa-apa itu bagian daripada perjalanan kita ya. Yuk. Ya. Kalau disimpelkan menjadi bahasanya simpel ya. Jangan kemelekatan, jangan ada sesuatu itu. Kayaknya bacanya simpel. Tapi dijabarkan itu. Iki sesak dino sewengi. Dipraktekkan yo ora gampang. Mendiamkan pikiran tuh ora gampang. Wah, gampang latihan mendiamkan. Yo coba diam aja. Nah, pikiran di tengah ini sebagai penghubung antara dia itu ditunggangi hidup atau sang Krishna atau sang Atman dalam berdharma atau ditunggangi nafsu dalam berkarma. Karma buruk maksudnya. Ini tipis. Termasuk kita mencintai sesuatu ini kemelekatan. Contohnya Mas, saat kita kehilangan sesuatu ada kesedihan, itu hati-hati loh, itu kemelekatan itu. Makanya sebenarnya kita semuanya itu saling merekam sesuatu yang terbiasakan menjadi rekaman residu. Makanya dan kita sering kumpul ini, aduh nggak kumpul sedih. Kadang kalanya, tapi jangan sengaja untuk menghilangkan akhirnya terbawa. Untuk menyendiri itu, saya kemelekatan nggak sih sama keadaan ini. Tapi jangan itu hati-hati itu latihan-latihan tersendiri. Malah tahu. Nanti larinya malah tahu, ini juga salah kan Mas. Masa nggak kadangan, saya nggak kemelekatan. Ternyata di situ cuek nggak Mas. Tidak sesuatu tuh mirip-mirip juga diintip sama cuek loh Mas. Tidak sesuatu tuh diintip sama cuek begitu. Masa nggak sesuatu padahal cuek. Gini, itu yang aja. Akhirnya cuekin gini. Ini asik juga. Karena ini dipakai oleh orang cuek ini rawan ini. Dikiranya kita disuruh cuek. Akhirnya kita nggak melakukan suatu kebaikan gini. Intinya itu kita itu menjalankan kehidupan ini sesuai fungsi tugas kita yang sudah kita lakukan. Oh Mas Pri ini tugas tanggung jawab. Kalaupun harus tanggung jawab dan tugas ya di keluarga. Yang penting kehidupan keluarga tanggung jawab keluarga wis lho Mas. Sudah. Dan itu terjalin. Selebihnya kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan keluarga itu berusaha untuk itu tadi laku gelarnya tadi, maksud saya laku gelar tadi Mas. Bukan berarti langsung kan jangan sesuatu, nggak usah tak pikirkan, nggak dikasih makan istrinya, dibiarin anaknya, nggak disekolahin, cucu langsung kan materinya jangan sesuatu. Itu namanya orang peko. Bukan pekan. Itu namanya orang cuek Mbak, itu kan ya. Itu Mas, ini laku ini jangan sampai salah persepsi ini. Makanya sesuatu aku nikahkan binti sah itu berjanji, berarti kita mau bertanggung jawab kan Mas, menghidupi anak istri itu. Yuk dipenuhi tanggung caranya itu. Iya, pekah itu. Ya beda lagi kalau orang sudah berusaha kok ada gejolak.
Nah itu baru memakai sistem laku gelarnya digunakan. Pasrah menerima itu asli murni laku gelar, senjatanya noto natakake sebagai pusaka pribadi jati. Busana pribadi. Busananya apa ya, gelarnya tadi. Pusakanya apa, sedulur papat kali pancer tadi. Sabdo pribadi jati, ucapan ini menjadi kendak kita. Itu bukan berarti pusaka itu senjata keris, itu bukan. Pusaka ini laku gelar tadi. Ini makanya toto lenggah bangun tidur penting. Mengawali satu hari. Makanya perilaku pekerti ya Mas, itu yang penting itu. Bukan berarti. Nah, tapi saya belum bisa memenuhi 100% Mas di kerjaan. Yang penting kita sadar dan mengupayakan. Iya, ada pengupayaan. Kalau terjadi kendala mungkin antara anak sekolah apa, kan saya sudah berusaha tapi nggak bisa Tuhan. Ya, terus bagaimana lagi kalau udah begitu? Kan udah. Yang penting ada pengupayaan, sadar. Yang dimasalahkan kalau nggak sadar ya. Udah ada pengupayaan lah yang penting itu. Sadar enggak mengajari. Nah, jam laku ini sebenarnya saat kita berjanji sah, laku deal, selamatan itu sudah ikatan perkawinan itu untuk menempuh hidup. Lah ujian-ujian inilah yang harus kita lewati. Lah kok nggak mengikuti proses pelaksanaan proses pelajaran menjadi masalah, nggak sesuatu. Wah itu orang salah, orang cuek itu. Nggak melakukan latihan patrap dan apa yang dimotivasikan bahasanya kan nggak sesuatu juga tengah. Itu orang cuek itu, orang yang nggak mau cerdas dalam menguri-nguri laku ya Mas. Beda lagi orang yang udah berusaha, udah tahu tugasnya, menghidupi anak istri udah selesai. Kalau tugas saya setahu saya sudah selesai. Kalau terjadi miss, kekurangan dan sebagainya, aku sudah berupaya. Nah itu baru pakai laku gelarnya ya Mas ya. Jadi jangan salah di sini. Pak nandur berusaha untuk bagaimana rezeki untuk keluarga, udah nandur, udah berusaha, kok udah dimakan wereng, nggak tumbuh, itu baru menggunakan laku gelarnya. Beda lagi, patrap nanti kan semua dapat, orang nandur nggak cocok tanam, nandur sak geleme dhewe, nyemprot ya kadang disemprot, kadang malah enggak. Ya itu orang cuek namanya itu. Beda ya Mas, itu tipis kan Mas itu. Tidak sesuatu ini tipis ini. Jadi kalau kita larikan ke itu, makanya jangan pernah kita berjanji. Mas tenang aja Mas, dapurmu selesaikan ini dalam waktu 5 hari. Berjanji loh itu. Hati-hati di situ. Ujian datang. Mas berikan santai ini. Nggak sesuatu. Iya memang bisa nggak sesuatu. Tapi itu orang cuek, pekok itu namanya. Lah kalau udah berupaya udah maksimal, hadir apa. Lah kok terjadi miss, keterlambatan, itu beda lagi. Kok terjadi miss sama Mas Pri, ya nikmati aja. Itu baru bisa, akan tidak. Karena itu kayak ujian ya Mas. Kalau sengaja diri untuk tidak menyelesaikan, namanya orang pekok. Berarti itu cuek. Berarti laku neglise. Makanya jangan pernah berjanji atau janji kalau dilaku ini di spiritual, makanya guru spiritual Mas itu yang dipegang oleh kata-katanya itu muridnya itu janji. Makanya orang-orang hakikat itu udah apa Mas, guru ya Mas. Murid ini contoh murid, kalau ada guru murid, saya janji mau ikuti laku ini. Saat dia berjanji itu guru 100% Mas. Guru-guru spiritual itu 100% meluangkan dan mengorbankan waktu, kalau punya uang ya uang, dan raganya untuk membimbing. Kalau udah mencotot, itu banyak guru yang kecewa di situ. Sebenarnya guru itu gampang, sesuatu, tapi karena dia itu pegang janji. Nah sehingga yuk beratnya sih itu seorang guru. Makanya kalau nggak seorang guru karparmu ya. Makanya kalau ada tribakti, trisayang itu asli. Ternyata orang tua juga itu malati, guru malati, Tuhan malati. Orang tua itu kan cukup disayangi deh itu. Guru cukup disayangi. Kalaupun ada guru murid ya Mas. Ini beda pembahasan lagi. Ini tidak sesuatu tadi. Ini hanya kecerdasan nalar sehat
Nah, ini nanti bisa baca. Ini kalau dibelah nanti menjadi panjang ceritanya di pos. Oh enggak tuh. Masalahnya pikiran ya mas. Iya. Agak panjang ceritanya ini, tapi ini memang asik sih mas. Iya. Karena pokok. Salah pemahaman itu juga pokok. Saya sendiri juga ada tanggung jawab saya yang sering tak lewati. Yang penting sadar dan pengupayaan itu loh mas. Ya, terus saya kan tahu tariknya, tekniknya, tapi ya bisa berhasil memang, bisa selesai juga memang, Iya. tapi kan gitu, selesai juga memang. Teknik ini diam dan menikmati itu selesai memang, tapi kan kita nggak mendapatkan pelajaran, nggak mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan. Baik buruk itu selalu untuk menuju sang tunggal ini, baik buruk itu menghimpit kamu. Ego dan budi ini menghimpit, pekerti dan arogansi ini menghimpit. Jadi di sebelah kanan yo ada kebaikan, sebelah kiri ada keburukan. Dalam ketengahan ini kita dihimpit kedua karena hidup di manusia. Terus tapi tekniknya adalah mengandalkan pikir. Jadi orang-orang spiritual sebenarnya kepikirannya dikendalikan mas. Tapi bukan cuek ya mas. Iya. Nah, ini saat tidak sesuatu juga kebaikan ini dihimpit dengan cuek tadi itu. Tidak sesuatu akhirnya cuek. Ya gitulah ya mas. Iya. Nah, gunakanlah fungsi sadar untuk melewati alam manah dan alam angkor untuk menuju alam bawah sadar atau alam jiwa nah bahasanya. Jadi pikiran ini kalau di lapisan tubuh manusia itu ada tengah manu maya kosa, penghubung. Makanya ini jembatan. Ya kalau saya artikan inilah jembatan Sirotol Mustaqim dibelah jadi 7. Yang tersesat pikirannya. Buktinya jiwanya rusak. Merusak poros hijau, merusak as yang seharusnya terhubung sama atman atau hidup. Akhirnya tindakannya merusak pagar ayu, merusak tatanan kehidupan. Ini anteng, tapi yang dilakukan kok merusak tatanan, berarti merusak tatanan kehidupan yang sudah baik akan mempengaruhi poros hijau itu merusak hubungan yang terhubung dengan Tuhan, atman. Jadi siapapun itu yang lepas dari as, ya pasti akan terkena hukum sebab akibat, akan hancur seperti air kalaupun dia minum air. Nah simbolnya dengan kita menghancurkan perawan itu juga bagian, tapi intinya kan poros hijau di situ. Jadi saat sedih hati-hati itu sudah mulai poros hijaunya lepas dari as ya mas. Tenang, tapi kok nggak melakukan kebaikan, hati-hati itu sudah merusak tatanan, akan mempengaruhi hidup kita. Budi sama pekerti kan penting. Akal pikir, budi pekerti penting. Kalau di masjid mungkin gambarnya bulan bintang, bintang, akal pikir, budinya bulan, pekertinya matahari kubah itu. Jadi semesta kan bintang sebagai akal, pikirnya bulan, pekertinya adalah matahari, dia menyinari. Terus konlah ditarik satu. Nah ini rusak ya, ini rusak. Tekniknya carilah pikiran yang rasanya enak, bukanlah cari berpikir positif, tidak. Carilah pikiran yang rasanya enak. Kalau tidak enak, tekniknya kan kita melalui jalur gelap. Tekniknya ya dinikmati. Tapi susah menikmati yang jalur gelap ini. Tak itu nih maju nikmati Mas Agus. Wah susah itu mas. Kalau ada jalan baik kenapa harus ada jalan buruk? Kayak sing penak jalur sing ra enak. Dan kita jauh usah cari-cari yang enak. Kalaupun dihadirkan nggak enak, yang penting tanggung jawabnya sudah dinikmati. Yaitu dilatih, ditatrap. Dan tekniknya kita nggak bahas di sini. Kalau zikir mas sama saja, zikir kan mengantarkan ke situ. Latihan kefokusan, menyebut nama-nama Tuhan sama saja. Ujungnya diam.
Gini. Ketemu Tuhan kok ngomong terus. Contoh Tuhan tuh Mas Jono, saya bertamu di Mas Jono. Dari rumah saya Mas Jono. Wes ketemu Mas Jono ki, Mas Jono ki ketemu aku jek ngomel nyerocos saya tau ki yo. Ketemu Mas Jono wis menang wis ketemu. Lah kalau ujung-ujungnya menang. Kalau dari awal harus menang bisa kan Mas? Ngapain harus begitu gitu. Tapi itu tidak salah, wong itu untuk latihan kan Mas. Dan itu tidak salah, itu baik. Mengantarkan. Tapi jangan terpaku pada wah 10.000 sudah lah jumlahnya malahan ya. Dari 10.000 itu apa yang kita rasakan ya? Nggak, rasa yang tentram atau apa itu di bagas harian. Makanya kalau ngejarnya pahala itu nggak sampai ini. Ngomongnya apa ini? Pikiran. Tapi intinya pikiran ya Mas. Sentral tengah. Ini tidak gampang. Mau ngali meditatif tadi itu aja yang seketika setik itu aja langsung ngelet jadi ulat. Apalagi nggak laku spiritual gampang lakukan yang coba dilakukan. Kita sendiri yang gini jatuh bangun ya Mas. Makanya sebelum tidur dilakukan meditasi atau berdoa. Tapi selesai. Bukan itunya, bukan doa. Dari doa itu apa penghayatan kita kan Mas. Makanya ada namanya patrap. Kita berkunjung sama semesta dulu dan suasana itu bakal tidur ya Mas. Akhirnya tidur kita menjadi ibadah. Bangun tidur jangan buru-buru, ucapan terima kasih dan sambut lagi dengan patrap. Bawalah keseharian dengan itu terus begitu. Nanti patrapnya enak karena dalam laku gelar ini kalau kemerungsung patrapnya ya angel, banyak dibersihkan Mas. Nah kalau patrap banyak, sadari itu rekaman-rekaman tadi harus terbersihkan, jadi nggak apa-apa dibersihkan gitu. Itu ya Mas ya, apalagi ya Mas? Sharingnya di luar ini ya, sak jam lebih, nggak apa-apa ini. Tadi bahasanya pikiran sih Mas. Pikiran. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Salah-salah pikiran itu menjadi bahaya. Nah jangan berpikir negatif. Kalau bisa berperasaan positif feeling. Sebesar apapun negatif pikiran kita itu kalau dihantam dengan positif feeling ini bisa hilangkan kekuatannya 20%. Bisa dihantam dengan 80% tadi. Berarti kita ini menggali ke dalam itu adalah sumber kebahagiaan. Hidup itu kebahagiaan. Maksudnya bahagia. Iya. Dan kita itu bahagia. Nak manis ya Mas. Kita itu manis itu gitu loh. Gimana? Kita mengejar manis, lah kita ini manis itu. Nah, makanya jadi carilah kebahagiaan itu dari dalam. Ya kalau dari luar itu hanya men-trigger ya Mas. Banyak orang tuh mencari kebahagiaan dari luar. Menghimpun kekayaan semua itu kan berarti kita mengejar kebahagiaan ya Mas. Tapi kan dari luar. Nanti disuruh orang sedih lagi. Camping, pulang camping sedih lagi. Itu nongkrong di kafe sampai di rumah sedih lagi. Hanya mengakses kebahagiaan dari luar. Itu mencari Tuhan keluar, semakin tersesat dia. Kebar minum-minum mencari kebahagiaan intinya itu. Sempoyongan pulang ke rumah dimarah pasangan hidupnya, uang habis. Bahagianya di mana? Kalaupun bahagia sakit-sakit. Ya mabuk-mabuk mulai ditutup hotel yang ya tidak salah. Jadi dari luar itu untuk memancing, dari dalam kalau memang dari dalam susah untuk dapat, hanya pemancing, pen-trigger. Tapi kalau usahakan kita dari dalam ya, bagi siapapun yang bisa tenang, tentrem saat sendiri, wah berarti bisa mengakses kebahagiaan dari dalam. Terus dilatih. Nah teman-teman ini di sini kan termasuk kita kan sedang mengakses kebahagiaan dari dalam, bisa menciptakan kebahagiaan sendiri gitu. Apapun yang terjadi, semuanya ini akan meninggalkan kita Mas. Sadari itu. Sadari itu. Udah kembali ke Tuhan tadi. Dan dia yang maha pemilik semua. Dan semuanya yang ini asli kita menjadi independen. Bahkan istri pun saat kembali ke Tuhan.
Yuk susah mas itu, makanya nggak usah nikah. Kalau nikah jangan kemelekatan ya mas. Nggak usah kaya gitu mas. Bisa kaya tapi jangan melekat gitu. Pokoknya mau kaya mau tidak terserah kita lah gitu. Yang penting resikonya tidak sesuatu. Ini bahayanya bahaya. Resiko ditanggung penumpang. Ya mas. Resiko ditanggung Penumpang itu nggak masalah, kaya itu nggak apa-apa. Kayak nabi ya contohnya, udah miskin dia tuh kalau ingin kaya gampang tuh mas. Ya mungkin salah satu faktornya tidak mau kemelekatan ini. Istrinya 7, kita istrinya 7, nggak apa-apa, hati-hati kemelekatan itu. Melekat sama istrinya semua. Satu hari jadi kutu itu pindah-pindah di kutunya istrinya semua. Itu mau mati ingat istrinya, bukan ingat Tuhannya. Gampang mas, gampang tuh ya itu kalau nggak dilatih nggak bisa mas. Tambah lagi belum pernah ketemu sama Tuhan, dan ketemu sama Tuhan tuh mantra buka siapa Tuhanmu tuh pertanyaan tuh di dunia ini. Makanya alam kematian tuh ya saat ini, di mana atman atau hidup kita terbungkus dengan raga. Nah ini ada pertanyaan siapa Tuhanmu, kalau belum menemukan segera. Nggak percaya mas, ya sudah nggak percaya. Yang mengalami mati nanti siapa kan? Dan mesej. Akses bahagia dari dalam. Kalaupun dari bahasanya bahagia ya mas. Dan untuk ketemu, untuk ketunggal tadi, untuk kehidup tadi atau keatman tadi itu, karena Sang Yang Maha Tunggal itu baik buruk dari situ. Jadi kitalah keburukan itu dan kitalah kebaikan itu. Kitalah kebenaran. Akulah kebenaran itu, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah bahagia dan akulah sang bahagia itu. Bukan berarti kita ini Tuhan, tidak. Maksudnya menuju Tuhan itu, yang saya katakan akulah kebahagiaan itu bukan raga fisik. Akulah kebahagiaan. Aku juga yang awal yang akhir. Aku tidak dilahirkan, mas. Aku juga gak pernah mati. Akulah keabadian. Itu kalau Sang Yang Tunggal. Nanti akunya Rahwana. Akulah Tuhan, lah itu masalah. Saat Al-Ahad mengatakan akulah kebenaran, bukan al-hadal fisik, hidup itu. Dia sudah melampaui baik buruk tunggal. Akulah keburukan, akulah penghancur, akulah juga pelestari. Karena baik buruk itu gambaran maha suci mengejawantah di muka bumi ya, baik dan buruk. Saat menyatu yo bener. Nah saat kebenaran ini harus terlakukan, hati-hati di sini mas, saya nggak berani membahas di umum karena ini membahayakan. Oke lah ya mas ya. Ya. Nanti kita bahas di luar. Intinya pikiran dan jangan melekat. Ngono ya ngono. Lebihnya kita jalan ya. Makanya gak usah bertanggung jawab, gak usah berjanji. Natural aja. Jadikan cita semua. Yang penting kita melakukan apa yang sudah menjadi tugas kita, lakukan aja. Sudah, setahu kita sudah selesai. Kalau terjadi apa-apa, terjadi masalah, terjadi bencana, kan di luar dugaan kita mas. Kita nggak sengaja untuk membuat itu semua. Nah setelah itu lakukan belar, aman, nggak ada apa-apa. Kecuali kita sengaja nggak bercocok tanam, yang petani dimarah istrinya nikmati, itu namanya Tuhan sedang proses. Tuhan proses. Dia nggak melakukan satu tindakan kebenaran tuh mas, udah tanggung jawabnya dia begitu, dikatakan Tuhan proses. Tuhan proses uji. Itu karmamu sendiri. Tahu salah nggak itu berarti tidak sadar. Sadar mas, tapi nggak punya kesadaran. Kayak Mas Andre jualan konter, aku udah berusaha, konternya jualan di tengah hutan, nggak ada manusianya. Ya bisa dinikmati, bisa mungkin demit datang perbaiki HP itu. Yuk,
Ya usahalah entah ada kerumunan HP yang megang manusia yang mau jualan tempat manusia gitu. Kadang-kadang wong ki spiritual aneh-aneh. Orang sing dandane to. Kolak diuji-hitungan. Aduh, temen tengah hutan. Udahlah saya pasti dapat istri. Ya, pasrah gitu. Tapi kan setidaknya ada kerentek ada kamu mau sama saya enggak sih gitu kan. Ada upaya tuh Mas. Setelah itu kalau nggak ada yang mau sudah nikmati aja. Ini datang sendiri gitu. Nah, ya sulastri. Contoh-contoh sama Mas gitu. Yang penting ada upaya loh, ada upaya. Terus berupaya toh. Ya. Ada upaya, kalau terjadi miss itu di luar. Itu lagi bener ya Mas. Bener. Baru lakukan ilmu laku gelar. Pusoko pribadi jati. Lah itu dia. Tidak ada apa-apa Mas. Apa-apa tidak ada. Oh ini hanya ujian. Nah kalau tanggung jawabnya dilakukan, wih hukuman, orang ujian Om. Ujian. Hukuman diperbaiki. Dan itu diulang-ulang Mas. Sableng lah itu. Ya selesai tapi kan hukuman. Besok gitu lagi. Orang nenek kelas hukumannya di situ-situ terus. Itu diproses itu hukuman bukan proses. Bukan proses. Mau ngerti salah kok ya. Salah. Udah diproses tuh. Gitu Mas. Kacau. Laku spiritualnya sableng. Pekok berarti. Dia tuh guru-guru mah nggak kerja, dia itu beda tugasnya guru membimbing ya. Udah nggak bisa kemana-mana kan muridnya datang terus, dia itu memang mau nggak mau di situ Mas. Beda kelas. Lah, kalau dia pembimbing dan nggak bisa kemana-mana itu beda lagi toh Mbak. Karena memang dia mau kemana-mana, murid datang terus, dia itu memang mau nggak mau dia di situ nggak kerja. Nggak mau piye nih? Maksud dia mau bagian negeri mau nyangkul, lah mau angkat pangkat aja itu Mas. Murid datang. Berarti dia sedang ditugaskan oleh Tuhan menjadi seperti itu. Lakukan aja. Nanti rezeki datang sendiri, beda lagi toh Mbak. Ya kalau kita masih murid nggak datang terus toh Mas. Yuk kerjalah yo gitu. Wah masuk ke Mas Pri bilang nggak usah kerja. Yo. Lo murid nggak datang terus toh Mas. Murid masih 1-2 loh. Di rumah nongkrong patrap gitu nggak mau kerja. Itu pemalas jenenge. Bandar banget yang ngomong ya Mas. Aja ya. Makanya gunakan nalar sehat teman. Spiritual itu yang logika, yang logis lah. Jangan aneh-aneh. Total masalah. Total. Aneh-aneh tuh ada orang spiritual itu. Andi pakaiannya. Boh. Jadi orang spiritual tuh tidak aneh-aneh gitu. Saat ketemu orang dia medeni malah mistis malah. Biasa, jadi orang spiritual itu menjadi manusia biasa. Itu Mas. Bukan aneh-aneh kok. Mana Mas? Karena ada ini itu aneh-aneh. Jadi orang spiritual aneh-aneh itu begitu nah. Nyeleneh. Hati Mas sana ada ini. Itu aneh, nyeleneh. Biasa menjadi orang spiritual itu biasa menjadi manusia biasa. Tapi bukan sebiasanya manusia ya Mas. Menjadi orang manusia biasa tapi menjadi manusia kadewan. Manusia tapi dewa. Bukan manusia mendewa. Kan ada banyak manusia mendewa. Belajar ilmu spiritual sedikit langsung. Kuda putih toh Mas. Kamu belum payah sesat kamu. Jadi merasa diri paling bener gitu. Kamu sesat tuh. Dia sendiri nggak pernah sembahyang. Bilang sesat tuh dia sendiri waktu sholat atau waktu ke gereja malah nyantai-nyantai di pinggir jalan itu piye. Nah, terjebak dari pikiran. Itu ego merasa dirinya sudah berspiritual. Nah, kalau kita masih begitu hati-hati ego. Nanti koreksi. Ya udahlah, terlalu panjang. Pikiran. Masuk spiritual yang aneh-aneh ya Mas. Tapi tadi pasti klik lah ya antara
tanggung jawab tugas dan menikmati rasanya aktivitas sama orang cuek beda. Makanya jangan berjanji. Baik, terima kasih, terserahkan kita semua. Rahayu.